warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Fitri. Saya dari kelas era 11 Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Presentasi ini bertujuan menjelaskan bagaimana penerapan manajemen sumber daya yang adaptif, efektif, dan berbasis teknologi digital dalam suatu organisasi. Saya akan membahas penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi digital pada PT Mayora Indah Tbk yang beralamat di Jalan Cimande, Bogor, Jawa Barat. Pemilihan perusahaan ini didasarkan perannya sebagai perusahaan manufaktur yang besar dan membutuhkan pengolahan SDM secara profesional dan modern. Baik, di sini ada pendahuluan. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur nasional yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Produk PT Mayora telah dikenal luas di dalam negeri maupun di pasar internasional. Dengan skala perusahaan yang besar dan jumlah karyawan yang banyak serta terbesar di berbagai unit produksi, PT Mayora Indah Tbk membutuhkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang terstruktur dan terintegrasi. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas karyawan, serta daya saing perusahaan di era globalisasi. Di sini ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja pada PT Mayora Indah Tbk merupakan proses awal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan perencanaan produksi, target penjualan, serta evaluasi kebutuhan tenaga kerja pada setiap divisi. Yang pertama ada perencanaan produksi menjadi dasar utama karena jumlah tenaga kerja harus disesuaikan dengan volume produksi yang direncanakan. Yang kedua ada target penjualan. Target penjualan juga memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, khususnya pada bagian pemasaran, distribusi, dan operasional. Yang ketiga ada evaluasi kebutuhan tenaga kerja. Evaluasi kebutuhan tenaga kerja juga dilakukan secara berkala untuk mengetahui apakah jumlah dan kualitas karyawan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi dalam pelaksanaannya PT Mayora Indah Tbk itu memanfaatkan sistem Human Rescue Information System atau HIRIS. Sistem ini digunakan untuk memantau data jumlah karyawan, tingkat absensi, rotasi kerja, serta kebutuhan tenaga kerja baru. Dengan adanya HIRIS, perencanaan SDM dapat dilakukan lebih akurat, terstruktur, dan efisien, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendeknya. Selanjutnya ada analisis dan perancangan pekerjaan. Analisis dan perancangan pekerjaan di PT Mayora Indah Tbk bertujuan untuk memastikan setiap posisi kerja memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Melalui analisis pekerjaan, perusahaan menyusun uraian tugas atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, serta standar kompetensi yang harus dimiliki oleh karyawan. Yang pertama ada uraian tugas atau job description, menjelaskan tanggung jawab utama karyawan dalam satu jabatan. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan atau job specification, berisi kualifikasi yang dibutuhkan seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Yang ketiga ada standar kompetensi, digunakan sebagai acuan dalam menilai kemampuan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, seluruh hasil analisis pekerjaan itu didokumentasikan secara digital dan terintegrasi dalam sistem sumber daya manusia perusahaan. Hal ini memudahkan manajemen dalam melakukan pengawasan, penilaian kinerja, serta mempertimbangkan tugas yang jelas dan terarah kepada setiap karyawannya. Rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi pada PT Mayora Indah Tbk dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih efektif dan lebih efisien. Perusahaan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui yang pertama ada website resmi perusahaan, yang kedua ada platform lowongan kerja online, yang ketiga ada email dan sistem seleksi daring. Tahapan ini dimulai dari seleksi administrasi untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian dokumen pelamar. Selanjutnya, pelamar yang lolos akan mengikuti tes kemampuan yang disesuaikan dengan yang dilamar, serta tahap wawancara untuk menilai kepribadian.
sikap dan kesesuaian calon karyawan dengan budaya perusahaan. Pemanfaatan sistem seleksi daring membantu perusahaan mempercepat proses rekrutmen, mengurangi biaya, serta memperoleh tenaga kerja yang lebih kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang perusahaan terhadap sumber daya manusianya. PT Mayora Tbk melaksanakan program pelatihan secara berkelanjutan melalui internal e-learning, workshop, dan seminar. Yang pertama ada pelatihan internal, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis karyawan sesuai dengan bidang kerjanya. E-learning digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada workshop dan seminar juga diberikan untuk menambahkan wawasan serta memperbarui pengetahuan karyawan mengenai perkembangan industri dan teknologi. Nah, tujuan utamanya dari pelatihan ini adalah pengembangan meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan teknologi dan persaingan industri yang semakin ketat. Selanjutnya ada sistematis penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan di PT Mayora Indah Tbk dilakukan secara sistematis dan periodik dengan menggunakan sistem penilaian berbasis digital. Nah, penilaian ini mencakup yang pertama ada pencapaian target kerja, disiplin, kualitas dan kuantitas hasil kerja, kerjasama tim. Nah, sistem penilaian digital memungkinkan perusahaan untuk mencatat dan memantau kinerja karyawan secara objektif dan transparan. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi bagi manajemen dalam mengambil keputusan penting, seperti promosi jabatan, mutasi, pemberian pelatihan tambahan, serta perencanaan pengembangan karir karyawan. Nah, dengan adanya sistem penilaian kinerja yang baik, perusahaan dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih optimal dan bertanggung jawab. Kompensasi dan pemberian penghargaan. PT Mayora Tbk menerapkan sistem kompensasi dan pemberian penghargaan yang adil dan transparan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi karyawan. Kompensasi yang diberikan diantaranya ada gaji pokok, tunjangan, serta bonus dan insentif berdasarkan kinerja. Sistem penggajian dikelola secara digital untuk memastikan ketepatan perhitungan, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan transparansi. Selain itu juga kompensasi finansial, perusahaan juga memberikan penghargaan non-finansial sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap kinerja karyawannya. Nah, penerapan sistem kompensasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kepuasan pada kerja karyawan. Baik, selanjutnya ada tantangan manajemen sumber daya manusia dan solusi. Dalam penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis digital, PT Mayora Tbk menghadapi beberapa tantangan, seperti jumlah karyawan yang besar, serta perbedaan tingkat kemampuan dan adaptasi terhadap teknologi. Tidak semua karyawan memiliki tingkat pemahaman teknologi yang sama, sehingga diperlakukan pendekatan yang khusus. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan melakukan pelatihan teknologi secara berkala agar karyawan dapat memahami dan menggunakan sistem digital dengan baik. Selain itu juga, perusahaan memberikan solusi sistem kerja digital serta meningkatkan komunikasi antar manajemen dan karyawan. Dengan solusi tersebut, perusahaan berharap seluruh karyawan dapat beradaptasi dengan sistem manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara optimal. Baik, jadi kesimpulannya, penerapan manajemen sumber daya manusia berbasis teknologi digital pada PT Mayora Indah Tbk berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan karyawan, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, analisis dan perencanaan pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, hingga pelatihan penilaian kerja, serta pemberian kompensasi meskipun terdapat tantangan dalam adaptasi teknologi. Perusahaan mampu mengatasinya melalui pelatihan dan komunikasi yang berkelanjutan, sehingga MSDM berbasis digital dapat mendukung peningkatan kinerja karyawan dan pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.